Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan YouTube semuanya, jumpa lagi di channel My Engineering underscore AI. Ya, seperti yang kita lihat di depan udah ada MCB atau miniature circuit breaker dari dua jenis produsen. Jadi sesuai judulnya, saya mau coba berbagi tips dan trik cara pasang MCB, walaupun sebenarnya udah banyak sih. Tapi mungkin ini sedikit membantu agar MCB kita tidak seperti ini. Bentar. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini hangusnya di bagian terminalnya. Jadi ini agar kita lebih safety aja. Bisa dilihat udah pada hangus semua. Kalau ini karena beda ukuran kabel, jadinya dia hangus. Jadi saya akan perlihatkan kenapa terjadi seperti ini, bisa seperti ini. Nah, pada umumnya MCB itu terminalnya bisa pakai incoming atau outgoing, jadi bisa bolak-balik lah gitu ya. Nah, jadi penyebab seperti ini biasanya terjadi jika terminal ini kurang kencang kita pasang kabelnya, jadi goyang dan dia akan panas, jadi hotspot di sana, dan kemudian mulai panas dan akhirnya terbakar. Kenapa bisa seperti itu? Nah, jadi penyebab terjadinya terminalnya itu terbakar karena kita pasang bautnya ini kurang kencang, dan juga karena juga terjadi getaran, jadinya kabelnya juga bisa goyang dalam jangka waktu lama, maksudnya bukan dalam waktu 1 tahun. Biasanya kita pasang seperti ini aja. Saya akan coba pasang dulu. Ini saya coba kasih vibrasi goyangan. Nah, dia akan lepas seperti itu. Padahal itu udah lumayan kencang dipasang. Coba lagi di sini. Udah ngejepit, kita coba kasih goyangan atau getaran. Ya, dia lepas juga walaupun gridnya ada. Jadi penyebabnya karena kabelnya ini bentuknya adalah bundar atau bulat ya. Jadi sedangkan penopang terminalnya adalah bentuknya adalah persegi atau persegi panjang saat dia ngejepit. Jadi jika ini ya bulat berarti ini licin. Dan proses penapangnya itu kayak inti kabel gini. Ini kayak inti kabel, jadi dia hanya akan kontaknya hanya pada bagian atas ini aja. Bagian atas dan bagian bawah yang ngejepit. Nah, berbeda jika kita menggunakan kabel serabut yang udah ada crimping seperti ini. Jadi ini adalah gigi-giginya juga untuk mengunci lagi di bagian terminal seperti ini. Jadi jika kita gunakan skun kabel itu akan lebih safety untuk kabel serabut. Dan juga ada skun satu lagi kayak skun pedang kayak gini. Ini bagian apanya juga ada gigi-gigi atau gigi-giginya untuk mengunci di bagian terminal. Nah, terus gimana dengan kabel ini? Gimana agar supaya kabelnya tidak goyang, tidak akan goyang karena vibrasi? Caranya adalah kita bisa tekuk ujung kabelnya ini
kita buat seperti huruf U, atau bisa kita lipat. Nah, seperti ini, dan baru kita pasang ke sini. Dengan cara seperti ini, jepitan MCB akan lebih kuat, dan juga harusnya arus elektron akan mengalir lebih banyak karena area penampang kontaknya diperbesar seperti itu. Nah, ini saya udah coba kencangkan dan coba tarik. Jadi butuh tenaga ekstra untuk menariknya. Harus saya pelintir lagi, baru saya tarik. Itu butuh tenaga ekstra. Beda dengan yang saya cuma kasih satu batang aja masuk ke dalam, cukup dengan satu genggaman seperti ini tadi. Sedangkan yang ini saya harus kuatkan di ujung seperti ini untuk menariknya. Jadi akan lebih safety jika menggunakan kabel NIA itu kita lipat atau kita gulung, kita bikin seperti huruf U ini, atau seperti mata pancing, baru kita pasang ke dalam terminal. Nah, untuk MCB block atau MCB group, kita bisa gunakan seperti halnya nih, bus bar. Bus bar juga menggunakan seperti halnya gerigi-gerigi pada bagian ujungnya, dan ini bisa dipotong. Cara motongnya kita harus buka bagian atas ini dan tarik. Nah, kita bisa potong sesuai kebutuhan, dan plastiknya bisa kita potong juga sesuai kebutuhan, dan hasilnya juga akan lebih rapi. Ini saya akan coba buka lagi, pasang dulu. Akan coba pasangkan seperti apa sih penampangnya jika menggunakan bus bar. Ini kita akan pasang lagi ke relnya. Jadi ini MCB-nya beda manufaktur, yang satu Chin, satu Schneider. Kita akan coba pasang. Saya akan tutup lagi lubang terminal ya, kebalik. Nah, kita bisa pasang seperti ini, dan dia udah pas posisinya. Atau kayak gini, kita pasang. Nah, jadi tampilan lebih rapi daripada kita menjumper kabel satu persatu ke terminal pada MCB. Ini bisa kita potong, dan sisa MCB bisa kita gunakan untuk MCB yang lain. Oke, nah itu cara pemasangan MCB yang lebih safety agar tidak terjadi vibrasi atau getaran. Oke, nah sekarang gimana jika seandainya kita menentukan nilai MCB, berapa ampere kah? Jadi nilainya pada huruf C4 ini, berarti 4 ampere. Kemudian ini C6, kalau untuk Schneider kayaknya disembunyikan di bawah. Apanya dia nggak kelihatan, jadi kita angkat dulu baru nampak C6-nya.
Nah, setelah kita tahu gimana cara membaca ampere dari MCB, kita akan menentukan gimana cara kita menentukan berapa MCB, berapa ampere MCB kita butuhkan. Contohnya kalau ada perubahan, ada perbedaan sedikit dalam perhitungannya. Contohnya jika daya rumah kita adalah 900 VA, itu kita bisa menggunakan MCB yang 4 ampere karena dia tuh jadinya adalah 220 kali 4 ampere sama dengan 880 VA. Ini volt ampere ya, volt ampere. Nah, itu jika saya menggunakan VA. Nah, gimana jika kita punya sebuah motor listrik dengan daya 400 watt? Jadi apakah kita bisa menggunakan yang 2 ampere? Jawabannya tidak. Padahal dia cuma 400, berarti kalau kemampuan 220 kali 2, berarti kan kemampuannya 440. Wah, berarti harusnya mencukupi dong, bukan. Jadi untuk daya itu rumusnya adalah P kali V kali I kali cos Pi. Ingat, kita harus ada untuk daya itu harus ada cos Pi atau faktor dayanya. Sedangkan untuk mencari I-nya atau arusnya, P per V kali cos Pi. Cos Pi dari PLN itu adalah 0,85. Jadi jika 400 10 kali 0,85, kira-kira berapa? Saya cari ke kalkulator aja dah. Oke. Cari 400. Nah, itu malah harusnya 2,13. Jadi udah melebihi 2 ampere tadi. 2,13. Nah, setelah dapat 2,13, untuk menentukan MCB-nya kita harus tambahkan I-nya dikali dengan 125%. Jadi ada lagi, karena apa? Karena kita menggunakan adalah motor listrik. Motor listrik ada namanya overshoot current. Jadi saat motor listrik dinyalakan itu arusnya lumayan gede, arus start namanya. Jadi lumayan gede dan bisa lebih dari arus yang tertera di nameplate-nya. Nah, seperti ini. Ini dinamakan overshoot current. Jadi saat dia start akan ada gelombang kejut ke atas, baru dia akan turun dan normal untuk arus motor listrik. Nah, itulah kita harus tambahkan lagi 1,25%. Jadi 2,13 tambah dengan 125 ditambah dikali dengan 125% dari nilai ini. Kita kalkulatorkan aja pada ribet-ribet nyarinya. Jadi hasilnya adalah 2,67. Jadi kita harus menggunakan MCB yang 4 ampere. Nah, begitulah kira-kira cara dan tips trik menggunakan dan memasang MCB yang lebih aman dan safety. Karena vibrasi atau getaran itu bisa terjadi di mana saja. Terutama jika kita masang MCB-nya pada industri atau yang menggunakan motor-motor listrik yang menyebabkan banyak vibrasi di area tersebut atau getaran di area tersebut.
Dan di rumah juga sering juga ada getaran juga jika rumahnya berada di pinggir jalan raya, yang mana mobil-mobil bertonase besar itu akan membuat rumah itu bergetar dan MCB-nya juga ikut bergetar-getar, walaupun tidak terasa sama kita. Jadi setidaknya kita bisa lebih mengamankan kondisi instalasi di rumah kita. Jadi cukup sekian dulu video mengenai tips dan trik tentang MCB yang saya sampaikan. Jangan lupa like, share, and subscribe channel saya agar saya lebih semangat dalam membuat channel konten-konten yang bermanfaat lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.